Halo. Halo semua. Ini, Halo Kak. halo. Ini gue ngeliat banyak nama-nama mentor ya. Ini ngapain mentornya di sini? Boleh cabut loh mentornya. Nggak perlu ada di sini loh. Mentor-mentornya nggak perlu belajar sebenarnya. Penasaran. Buat apa? Apalagi kayak banyak contoh berkali-kali. Kalau mentor mau cabut silahkan banget loh. Kalian semua pasti udah pada tahu yang bakal aku bahas ini semuanya. Oh ya Kak, maaf Kak, sebelumnya aku lempar ke MC dulu ya, ke Ayuka sama Faris. Silakan. Silakan. Maaf ya Kak Nani. Halo. Halo Kak Nani. Halo. Selamat siang semuanya. Gimana nih tadi udah pada sekelompok sendiri-sendiri ya? Udah ngobrol sama mentornya, udah study case. Bener banget. Gimana Nah, abis ini kita ada apa sih? Abis ini kita bakal ada talk show. Tapi kayak sebelum talk show kita pengen ngingetin dulu deh yuk. Siapa-siapa aja sih yang bisa ngebantu Confess ini bisa ngadain UX Academy. Nah, UX Academy Confess 12 ini tuh bisa ada karena kita bisa bekerja sama dengan Tokopedia dan Giza Lab. Terus ini juga kita bisa dapat bantuan dari sponsor dan media partner kita. Sponsornya didukung oleh Shopee, Mitra Tel by Telkom Indonesia, Tokopedia, Gojek, dan BCA. Dewa Web, Bank Mandiri, Utama Karya, Amazon Web Service. Nah, kalau media partnernya ada dari Kumparan, Tech in Asia, Good News from Indonesia, Hipwi, Daily Social, Kreatif.id, Event Jakarta, Mav Magazine, Kampus Update, Depok Post, Lukan Anak IT, Teknologi Hari Ini, Update Lomba.id, Seputar Kampus, Media Event, Bisnis Indonesia, Bitnesia, Event Pelajar, Pusat Bazar, Informasi Event, Event Kampus, Media Have Fun, Media Harga Event, Kanal 30, Pamit Yang-Yangan, Budi Luhur TV, Kabar Kampus, Acara Mahasiswa, Mahasiswa.id, Jels Media, Goers, Berisi.id, Lomba Terkini, Event News, Event Bandung, Update Lomba, STUI, File Magazine, LPM Progress, dan Gema PNJ. Nah, itu dia. Kayaknya kita langsung aja kali ya, langsung ke acara talk show-nya. Kita balikin lagi ke Kanadia dan Kanani. Nah, sebelumnya itu kita jelasin dulu nih. Nah, acara talk show Apa ini tuh? bakal ditayangkan di YouTube Confess secara live. Jadi ayo semuanya segera ajak keluarga, terus teman-teman kalian juga buat nonton live-nya di YouTube Confess sekarang juga. Sekarang banget nih ya? Sekarang banget. Link live-nya dapat dilihat di kolom komentar Zoom. Keren banget. Yuk langsung aja ajak temen-temennya, ajak keluarganya langsung nonton secara live. Oke, langsung aja ya. Pasti pada nggak sabar kan buat ketemu sama pengisi talk show-nya. Pada sesi ini akan ada moderator nih yang bakal memandu acara talk show. Kita panggilin ya, yaitu Evita. Halo Evita. Halo semuanya. Makasih Faris, makasih Ayuka. Ya. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Evita dari User Experience Academy. Dan hari ini aku yang bakal moderatorin acara talk show. Nah, di talk show yang kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Naning tentang UX Research. Yeay! Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, pembicara di talk show ini adalah Kak Naning Utoyo. Dan saat ini Kak Naning udah 3 tahun menjabat sebagai Senior Experience Researcher di SP Group. Yes, betul. Sorry, aku baru sadar aku on mute. Halo semua, apa kabar? Baik. Halo. Jadi aku ada 2 monitor ya di sini. Jadi aku bakal sering banget ngeliat sini. Muka kalian semua ada di sini. Cuman monitorku yang gede di sini. Aku sambil ngeliatin pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah submit. Tapi kalian semua apa kabar? Terlalu capek ya, maksudnya aku dengar udah dari session dari tadi pagi kan ya. Jadi aku tadi juga udah ngomong sebenarnya sama Evita. Untuk session yang ini kita bikin casual banget aja, maksudnya dianggap aja kayak ngobrol biasa. Kalau misalnya kalian mau sambil makan, mau sambil
ngopi misalnya, aku juga udah siapin teh. Tapi kalau misalnya kalau kalian mau sambil makan, mau sambil selonjoran, mau sambil sender-senderan, silahkan banget. Maksudnya kayak nggak usah terlalu formal. Pertanyaan so far paling kayaknya tadi si Evita juga bilang bakal submitnya ditaruh di Slido, tapi ya kalau misalnya untuk session ini kita bikin casual banget aja supaya kalian nggak terlalu capek juga, jadi anggap aja kayak ngobrol-ngobrol biasa. Oke, Evita? Jadi yang mau nanya boleh langsung kirim pertanyaannya ke Slido, itu linknya ada di chat, di kolom chat Zoom. Dan buat yang di YouTube juga ada di kolom komentar YouTube linknya. Oke, langsung mulai aja kali ya, Kak? Silakan. Oke, boleh nggak sih Kak kenalin dulu tentang diri Kakak? Tadi aku kenalan sama Evita juga sebenarnya lucu banget karena kali ya, Kak? Evita ternyata angkatan 2019 dan aku angkatan 2008 yang langsung berasa tua gitu, kayak tiba-tiba kayak oh my god, kayak bedanya hampir 11 tahun sebelum waktu aku baru masuk UI. Tapi ya aku experience researcher sekarang di SP Group, SP Digital. SP Digital itu subsidiary company under SP Group. Sebelum mulai aku bakal agak nyampur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Moga-moga tidak terlalu cinta Laura. Moga-moga tidak terlalu seperti kayak anak Jakarta Selatan juga. Soalnya bear in mind because I've never really worked professionally in Indonesia. Jadi bakal banyak term yang aku beneran nggak ngerti, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, dan aku sendiri sebenarnya nggak terlalu mahir dalam formal Indonesian or business Indonesian, I would say. When it comes to work or when it comes to things that I do for work, I'm way more comfortable talking about it in English. But again, because konteksnya sekarang kita lagi di Indo semua, jadi aku bakal berusaha ngomong bahasa Indo, cuman kemungkinan besar aku bakal banyak nge-mix sama bahasa Inggris. Moga-moga again tidak terlalu mix Jakarta Selatan English gitu ya. Jadi ya, aku sekarang researcher di SP Digital. SP Digital is a subsidiary company under SP Group. SP Group itu sebenarnya energy company. We own the transmission and distribution network in Singapore. The easiest way to look at it, SP Group itu kalau di Indo kayak PLN. Cuman kalau PLN itu kan monopoli, semuanya punya PLN. Nah kalau di Singapura kita SP Group itu kita yang own ibaratnya kayak kabel-kabelnya, walaupun kayak di Singapura sebenarnya udah nggak ada kabel yang di atas kayak di Indo, kita semua kabel di bawah. Kita yang own semua infrastrukturnya untuk transmission networknya. Tapi di sini kalau misalnya mau milih listrik udah kayak telco, jadi kayak pilihannya sebenarnya udah banyak, udah open lah marketnya. Nah sekarang aku di SP Digital udah 3 tahun. And I just realized yesterday waktu ditanyain orang-orang kayak buat bikin profile, ternyata udah 3 tahun di SP Digital, nggak berasa juga gitu loh. Dan ya di SP Digital kebanyakan yang dikerjain kita produknya sebenarnya mobile app, we have software as well. Business line-nya di SP Digital sebenarnya ada 2, jadi ada yang bikin produk sendiri, ada yang kayak semacam consulting agency-nya untuk sister companies under SP Group. Jadi sebenarnya aku kayak ngerjain produk sendiri juga, tapi kayak jadi kayak UX consultant sebenarnya juga iya. Sekarang di sini under design team, and then previously I was working in Tregeko. Tregeko is an inventory management startup. Baru banget dibeli sama Intuit, tech company juga. Waktu itu aku di sana sekitar 2 tahunan, ngerjain research, tapi lebih ke arah product research karena I was under product team, so I wasn't under design team. Baru kayak di SP Digital ini aku kayak full time researcher. Sebelumnya waktu di Tregeko aku kayak research kayak 60% research, 40% produk gitu. Jadi aku kayak ngerjain roadmap bikin prioritization ngedesain apa yang masuk MVP juga gitu. Jadi kayak aku bantuin other product managers and product owners, support them by providing the research insights for them to decide to make product decisions basically. Jadi waktu itu kayak belajar banyak banget soal produk sebenarnya. Terus di Tregeko, sebelumnya lagi di McCann itu advertising company.
So I was working in a digital marketing, more on the strategy team, not so much on design. Karena kalau di agency, terutama kayak digital agency gitu, untuk jadi desainer itu harus orang-orang yang backgroundnya kayak graphic design gitu misalnya, atau visual design. And I wasn't, obviously, kayak aku lulusan Fasilkom UI, jadi kayak mana ngerti urusan desain kan. Jadi waktu itu kayak sebenarnya under strategy team, jadi aku kayak belajar banyak di sana. Aku belajar banyak banget kayak digital marketing, social media, web analytics for example, dan produk yang dibikin lebih ke arah campaign, marketing website misalnya, tapi nggak terlalu banyak kayak misalnya mobile app atau software gitu, itu nggak terlalu banyak. Jadi lebih ke arah kita punya beberapa klien, terus kliennya misalnya mau launch, misalnya kayak Unilever datang kita, terus mereka mau nge-launch shampoo sesuatu misalnya, terus mereka datang ke terus mereka mau bikin campaign buat shampoo-nya ini, terus kita bikin website-nya misalnya kayak gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya digital campaigns, scope-nya yang aku kerjain lebih banyak digital marketing gitu. Jadi dan sebelumnya lagi sempat juga di Yahoo Indonesia, tapi itu kayak 11 tahun lalu, 12 tahun lalu, itu udah lama banget, zaman masih kuliah malah. Itu ngerjain lebih banyak UI design sama a bit of community management as well. Jadi sekarang di SV Digital, full-time research on the design team, previously in Gecko, 2 years researcher but under product team, and then previously again was in McKen advertising, under planner / strategy team. So yeah. Oke. Kalau gitu kenapa kakak lebih milih buat jadi researcher daripada desainer? Soalnya nggak punya background desain tadi kan. Sebenarnya maksudnya karena mungkin aku startnya di agency. Kalau misalnya dulu aku startnya misalnya di startup gitu, atau misalnya aku startnya dulu di company yang lebih in-house lah pokoknya, mungkin aku masih ada kesempatan buat belajar desain. Tapi waktu itu tapi sebenarnya aku pun juga memang interestnya lebih ke arah research, lebih ke arah strategi dibanding desain. But it doesn't mean that I avoid myself to do design. And actually, I was, to be very honest, like if I can turn back time, I would love to learn more about design, because it's kalau beberapa tahun lalu mungkin kayak research sama UX design atau sama UX research misalnya, itu kayak mungkin agak spesifik, agak apa istilahnya, distinction-nya tuh lumayan jelas gitu loh. Cuman kalau sekarang ujung-ujungnya makin kesini, semua orang bisa semua gitu loh. Maksudnya kayak mau gue bilang kayak, oh gue expertnya di research gitu, gue cuma mau kerja di company yang terima gue untuk kerja research doang gitu. Udah nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya semua orang, kalau misalnya ada orang, kalau mereka ketemu talent lain yang terus harganya lebih murah misalnya, terus bisa desain, bisa ngerjain research, tentunya mereka bakal ngambil talent lain kan. Jadi sebenarnya maksudnya justru aku kalau misalnya I can turn back time, I would definitely learn design more. Aku bakal berusaha cari experience di desain lebih. Cuman emang waktu itu aku startnya di McKen, dan itu di agency. Dan itu aku nggak ada kesempatan buat belajar gitu, karena untuk menjadi desainer di sana harus orang-orang yang professionally trained to be designers gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang backgroundnya graphic misalnya, orang-orang yang backgroundnya visual, orang yang backgroundnya 3D misalnya, orang yang backgroundnya video misalnya. Jadi emang orang-orang yang professionally trained in design gitu. Jadi pada waktu itu aku nggak ada kesempatannya buat belajar desain. Terus abis itu kayak pas pindah ke Gecko, langsung pindah ke product team. Tentunya di product team nggak terlalu banyak desain gitu loh. Jadi dibilang sebenarnya, tapi kalau when it comes to like design directions, tentunya itu juga masih aku kerjain sampai sekarang. Kayak maksudnya aku masih work very very closely with our designers, and previously in Gecko as well, and previously in McKen as well. Actually, I work very very closely with the designers and tell them like based on the recommendations. So for example, like this is how it's supposed to be. We put maybe the button over here. Maybe the copy we should change it to something like this, for example. Jadi maksudnya aku selalu kerja bareng sama desainer, tapi tentunya aku nggak expert di situ, experience-nya nggak sebaik di situ. Tapi kalau memang ada kesempatannya, aku sih mau banget belajar lebih dalam soal desain gitu. Oke. Kalau emang udah milih career path buat jadi UX researcher tuh dari kuliah atau gimana, Kak? Pilih path untuk jadi sebenarnya bukan researcher sih. Pathku yang aku pilih itu aku mau jadi UX karena
kalau buat teman-teman di sini yang kuliah di Fasilkom UI kan juga pasti pada tahu betapa susahnya keluar dari Fasilkom. Masuk susah, keluar lebih susah lagi. Jadi waktu itu sebenarnya tujuan, jadi gini, aku sering banget sih ngebahas ini sama teman-teman. Jadi misalnya kayak kalau misalnya lagi kuliah gitu kan pasti ada kayak apa namanya group project gitu kan, pasti ada apa sih kerja kelompok. Pasti kan ada kayak orang-orang tentunya akan mencari kerja sama orang yang pintar-pintar misalnya gitu kan. Nah, terus pokoknya kalau role aku di suatu kerja kelompok misalnya, aku tuh selalu pasti yang bagian role-nya pertama bagian apa namanya beli makanan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di kampus tuh kan ada gedung A, gedung B gitu kan. Ya. Aku yang bagian nyariin di gedung A labnya yang mana yang kosong slotnya, terus aku bawain makanan. Terus role bagian nyediain tempat. Jadi misalnya kayak kalau misalnya anak pada kerja kelompok sama aku selalu bilang udah nginep aja di rumah gue sediain semua. Lo ntar gue sediain semua kayak belum mau tidur sampai pagi, mau ngoding sampai pagi silahkan, gue bagian sediain rumah. Nanti di rumah aku bagian lapar, gue beliin makanan. Lo mau apa, gue kasih semua, panas, gue nyalain nasi. Nah itu role aku. Itu role kedua, siapin tempat. Role ketiga adalah di saat semua kerjaannya sudah kelar, adalah aku mendesain slides-nya untuk di-present. Tentunya yang present bukan aku juga. Jadi yang bagian bikin PowerPoint-nya, bagian ngedesain slides-nya, terus kayak pokoknya gimana biar fancy masukin animation, segala macam gitu kan. Nah itu role aku gitu loh. Jadi I wasn't the best student in my batch at the time. IP-nya juga cuma 3, bukan yang kayak 39 apa yang kayak gitu juga enggak. I wasn't a brilliant student at the time, but one thing that I know is that if I really want to survive, I have to find something different gitu loh. Karena waktu itu di kampus semua orang, mungkin sekarang udah beda ya, kayaknya sekarang udah jauh beda deh. Cuman pas zaman aku itu kalau misalnya apa sih kayak ibarat path yang sangat common waktu itu di Fasilkom, kalau misal lulus dari Fasilkom, either pertama jadi akademisi atau jadi konsultan atau jadi programmer gitu loh. Sedangkan tiga-tiganya saya tidak mau. Jadi nggak mau jadi dosen waktu itu, nggak mau jadi programmer, nggak bisa ngoding, terus nggak mau juga jadi konsultan gitu loh. Karena waktu itu kayak orang-orang kayak misalnya kayak semua orang kayak pengennya masuk kayak Accenture, BCG, EY gitu-gitu kan. Terus kayak tentunya requirement untuk masuk Accenture misalnya terus harus kayak top 10 di kampus gitu. Terus kayak ya kali gue kayak nomor ke berapa ratus gitu kan, ya nggak mungkin. Terus jadi makanya kayak untung banget waktu itu aku juga ngerjain Confess juga waktu itu pas tahun aku. Dan karena Confess sebenarnya waktu itu sebenarnya terima kasih banget sama Confess waktu dulu, karena kalau misalnya nggak ada Confess waktu dulu mungkin aku nggak akan expose sama sekali sama UX gitu loh. Cuman karena Confess waktu itu aku jadi kerja banyak banget sama startup waktu itu, dan pada tahun itu tuh UX tuh lagi kayak baru mulai orang-orang tuh kayak wah ini apa nih UX tuh kayak semua orang tuh banyak yang ngebahas, apalagi orang startup kayak UX tuh penting karena semua segala macam ngebahas. Terus jadi karena Confess dulu jadi belajar banyak banget soal UX, jadi denger banyak soal UX dari semua orang yang partnership sama kita waktu itu, yang buka-buka stall, ngobrol-ngobrol banyak, terus banyak banget yang ngebahas UX waktu itu, karena kebanyakan kan salah satu waktu itu pada bikin ke e-commerce misalnya, terus kayak tentunya pada saat itu kan e-commerce itu kan nggak gimana caranya biar kayak naikin transaction misalnya gitu, terus mereka mesti mungkin kayak gimana ngedesain shopping cart-nya, misalnya gimana ngedesain product page-nya gitu loh, kayak gitu-gitu yang mereka bahas gitu. Jadi kena exposure dari situ, terus wah ini kayak menarik banget, terus kayaknya nggak terlalu butuh yang bisa desain yang 3D yang gitu-gitu, kayak nggak segitu-gitu banget. Terus butuh a lot of analysis skills as well. And it doesn't, at the time I thought it doesn't really require any coding skills gitu. Walaupun sebenarnya bakal valuable banget kalau kamu punya coding skills, tapi pada saat itu ya emang aku nggak punya gitu. Terus ya, emang cocok banget loh buat UX waktu itu. Terus kayak ya udah, terus planku adalah waktu itu mau belajar UX. Terus niatnya tesisnya ngambil UX supaya dosen-dosennya kan nggak ada yang ngerti UX, jadi nanti nggak tahu kan yang mau ditanya apa, jadi lulusin dong gitu kan. Terus gitu udah kan untuk ngerjain tesis, terus ngerjain UX, project gitu waktu itu. Terus ngerjain itu, terus masuk tesis defense tuh sidang
Terus masuk sidang, terus sudah kelar kan, terus udah gitu dosennya semua dosen-dosen yang killer habis gitu kan. Dosen bimbing itu sih baik banget Mas Izar, cuman yang lain itu dosen-dosen killer semua gitu lah. Terus kayak udah kelar gitu kan, terus pertanyaan kan, terus Mas Izar ngasih pertanyaan beberapa, terus aku ingat banget itu Bu Ika terus sampai nanya lah 1-2 pertanyaan, terus terakhirnya dia bilang kayak apa namanya, ada lagi nggak yang mau tanya gitu, terus kayak oh enggak deh, terus habis saya ada lagi nggak yang mau tanya, saya nggak tahu lagi mau nanya apa, kayak yes kan. Terus udah gitu beneran nggak ada dosen-dosen lain nggak ada yang ngejawab, terus akhirnya kayak udah, terus habis itu lulus, terus waktu itu memang sebelum lulus aku udah nyari kerja, terus habis itu jadi habis lulus bener-bener kayak minggu depannya kalau nggak salah aku langsung pindah ke Singapura, alhamdulillah dapat kerja. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa senang UX, sebenarnya waktu itu bukan karena senang banget sama UX, karena sebenarnya aku mencari sesuatu yang hipster banget pada saat itu supaya bisa lulus, supaya sesuatu yang hipster banget sampai dosen-dosen gak ada yang ngerti, terus akhirnya aku jadi lulusin gitu loh. Jadi alasan utamanya sebenarnya itu gitu loh, cuman tapi akhirnya kayak udah keburu kadung, udah masuk kan, udah nyemplung. Dan ternyata emang this is something that I really enjoy gitu loh. And the best thing about UX, I think like you get to touch a lot of things gitu. Kamu nggak mungkin kerja jadi orang UX, kamu cuman ngerjain UX, kamu nggak mungkin. Jadi kayak dan aku sendiri orangnya bosanan banget. Jadi kayak the best thing about UX, I think you get a lot of a good mix of a lot of things. Belajar banyak banget. Belajarnya bukan cuma tentang UX, bukan cuma tentang tech atau tentang digital, tapi juga belajar banyak banget tentang industri. Dari macam-macam gitu, dari semua proyek yang aku kerjain. Pasti maksudnya if you are a UX person, you naturally have to understand the domain knowledge. Jadi kayak domainnya itu pasti sesuatu yang setelah kamu kerjain satu proyek pasti sesuatu yang kamu akan ngerti banget gitu loh. Jadi makanya itu akhirnya aku juga stay di UX. Oke, ini sekalian tips and trick gitu ya buat biar lulusnya cepet. Iya benar-benar. Buat lulusnya cepet cari sesuatu yang tapi kan sekarang udah ada Pak Hari ya. Maksudnya kayak terus Pak Hari kan juga orang yang sangat helpful gitu. Nah kalau zaman aku tuh nggak ada dosen sister waktu itu. Jadi emang bener-bener nggak ada orang yang bisa ditanya. Nggak ada yang ngebimbing juga waktu itu gitu. Jadi kayak kalau zaman sekarang sih justru kayak kalian mesti thankful banget banyak dosen yang ngerti UX sekarang gitu loh. Dan apa namanya, UX sesuatu yang orang kalian bisa tanya. Zaman aku tuh maksudnya company belum ada yang orang yang nge-hire UX zaman itu gitu loh. Jadi tapi ya salah satu tips and tricks sih cari sesuatu yang kayak hipster enough gitu, terus kayak sesuatu yang aneh yang kayaknya in the prospect of few years kayak sesuatu yang akan menjadi besar and worth for you to investigate. Terus saya itu maksudnya kayak apa, di saat kamu cuman kamu sendiri yang tahu, dosen-dosen lu juga pasti nggak ada yang nggak tahu mau nanya apa gitu loh. Oke, by the way buat teman-teman di room Zoom, kalau misalnya ada yang mau nanya boleh raise hand ya. Oke, kalau gitu aku lanjutin dulu pertanyaannya. Siap, silakan. Sambil nunggu ada yang nanya. Ada nggak sih Kak hal yang kayak Kakak berharap udah tahu sebelum jadi UX researcher gitu? Apa ya, soalnya maksudnya kalau waktu dulu kan obviously you don't know what you don't know gitu loh. Jadi kayak tapi sebenarnya bukan apa sih, mungkin gini, kalau aku punya dulu waktu aku masih baru mulai, I have to admit I would say that I was way more driven. I was way more lebih semangat gitu loh. So mungkin sekarang dengan aging gitu kan agak menua gitu kan. Jadi udah mulai agak males gitu. Nah, kalau dulu tuh masih sangat driven gitu. Apalagi kayak orang Indo yang baru ke Singapura terus kayak wah gitu kan, kayak mau belajar semua mau dipelajarin. Kalau aku ada kesempatannya lagi, mungkin di saat aku masih driven banget, aku mungkin akan belajar jauh lebih banyak dan aku nggak akan menutup diri sendiri cuma buat belajar UX gitu loh. Jadi misalnya kayak dulu misalnya aku dapat kesempatan belajar banyak tentang web analytics misalnya. Kalau misalnya aku tahu sekarang akan sangat kepake banget, apalagi kayak misalnya researcher in general, menurutku mestinya nggak cuma fokus di qualitative data. Seharusnya
researcher harus juga bisa nge-cover quantitative data. Unfortunately, I'm not a really good expert on quantitative, but I do work with a lot of amazing data analysts. Jadi kayak sekarang lebih kayak apa namanya dibantuin sama mereka gitu loh. Tapi kalau misalnya dulu aku punya kesempatan untuk belajar banyak, aku mungkin akan belajar lebih dalam ke situ. Karena again, as a UX person, whether you are a researcher, whether you are a designer, you would be working with everyone in the company. Jadi apapun yang kamu ngerti, misalnya kayak kamu bisa ngoding misalnya, itu akan kepake banget di kamu untuk communicate sama engineers misalnya gitu. Akan jauh lebih ngerti untuk kamu, akan jauh lebih gampang untuk kamu communicate sama engineers gitu loh. Maksudnya kamu bisa kayak bikin desain terus nggak yang engineersnya malas tuh cuma asal bilang ini susah untuk diimplement gitu. Maksudnya kalau kamu bisa ngoding, kamu akan bisa bilang enggak, itu nggak susah itu gitu loh. Jadi, kayak again, because naturally you would be working with everyone, sebisa mungkin belajar sebanyak-banyaknya apa yang kamu bisa pelajarin gitu loh, dan jangan cuma limit yourself on UX skills, karena kalau kamu bisa ngerjain lebih banyak, dan again UX itu kan prosesnya embedded in the whole product development process kan. Jadi kalau misalnya kamu bisa ngebantuin tim lain atau bisa ngebantuin orang lain dengan skills yang kamu punya, sebenarnya itu akan jauh lebih bagus. Jadi again, kalau misalnya aku tahu kayak sekarang aku bakal kerja sama banyak banget orang, mungkin aku seharusnya akan belajar lebih banyak waktu dulu gitu loh, karena supaya sekarang bisa ngobrol sama orang lebih nyambung, misalnya lebih nyambung ngomong sama orang engineers, misalnya lebih nyambung sama designers, misalnya lebih nyambung sama orang data misalnya gitu loh. Jadi itu sih palingan. Oke. Terus ada yang lainnya lagi nih Kak. Tapi tadi Kakak udah baca sih pertanyaannya yang yang ini yang ngelihat dari LinkedIn Kakak. Semua pengalaman kerja Kakak di luar negeri. Kenapa memilih bekerja di luar negeri, Kak? Oke, jadi tadi aku udah bahas sih sama Evita. Jadi kayaknya orang yang aku nggak tahu siapa yang nge-post ini, cuman I can see from that question that I think you expect something that is like a very, very good story behind it. Unfortunately, I don't have a good story behind it. The only reason that I moved to Singapore is because I had a very, very bad breakup. That's all. Waktu itu baru putus, terus kayak aku bener-bener mau pindah keluar, terus kayak aku bener-bener pokoknya kayak mau pindah kerja di Singapura gitu. Terus kayak karena waktu itu emang bener-bener habis patah hati gitu kan. Jadi sebenarnya alasannya memang cuman itu gitu loh. Cuman again, semuanya pasti kan kayak apa yang pun yang terjadi pasti ada hikmahnya kan. Jadi mungkin kalau kejadian waktu itu aku nggak putus, mungkin aku nggak akan coba pergi ke Singapura juga. Itu alasan yang paling pertama sebenarnya. Alasan yang kedua sebenarnya juga pada saat itu nggak ada pilihan buat aku untuk kerja di Indonesia. Maksudnya aku coba apply kemana-mana waktu itu, dan emang bener-bener nggak ada yang entah nggak ada yang tertarik, apa kayak mungkin nggak ada yang cocok gitu loh waktu itu. Terus dan pada saat itu UX kayak untuk orang yang skill set spesifik banget di research misalnya, atau spesifik banget di UX, belum ada tempat untuk belum ada pilihan buat kerjanya gitu loh. Jadi misalnya waktu itu kayak coba apply sana sini, terus kayak pas di interview terus orang UX gitu, bisa nggak front end gitu, terus kok kayak enggak gitu kan, bisa nggak desain gitu, terus kayak enggak, terus orangnya juga gitu kan, ini orang UX nggak bisa desain gitu kan, terus kayak bisa desain, bisa ini nggak Objective-C gitu, terus kayak jadi kayak dia expect so end to end gitu loh, terus kayak bisa web analytics nggak, jadi kayak semua detail tuh kayak kayaknya mereka sih bukan mau hire orang UX, kayak mau hire unicorn gitu loh, kayak bener-bener yang bisa semua, pembantu umum gitu loh. Terus ya pada saat itu maksudnya aku bener-bener nggak punya skill set sampai situ gitu loh. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga memang plannya waktu itu aku mau pindah ke Singapura karena niatnya waktu itu mau ngebagusin CV kayak 6 bulan, setahun, terus pulang, terus dapat banyak yang nawarin gue ntar kan gitu kan. Tentunya pemikiran sangat dangkal kan. Terus taunya ya pulang terus nggak ada yang bener-bener gitu sama lagi, maksudnya kayak interview terus nggak ada yang cocok gitu. Terus kayak bener-bener waktu itu kayak nggak dapet kerja. Terus ya udah pas banget kayak bosku juga nawarin full time waktu itu, terus ya udah akhirnya stay di sana. Dan akhirnya sampai sekarang belum pulang, lebih karena alasannya aku betah di Singapura, bukan karena ada sih, maksudnya mungkin pilihan kalau aku balik mungkin ada pilihan untuk kerja di Indo untuk sekarang. Maksudnya scene-nya udah banyak berubah banget dibanding dulu kan. Cuman memang aku untuk lebih memilih untuk tinggal di Singapura, maksudnya kayak contoh paling gampang, aku nggak kuat macet.
aku nggak kuat internet lama. Kayak aku nggak kuat buka Reddit harus pakai VPN misalnya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak lebih karena itu dibanding karena apa alasan-alasannya related sama UX gitu. Berarti dulu posisinya kakak fresh graduate gitu pas ke Singapura? Iya, bener-bener apa namanya nggak lulus. Kelar sidang, bener-bener baru kelar sidang, besokannya udah harus packing berangkat ke Singapura, terus kayak minggu depannya udah berangkat ke Singapura. Jadi bahkan waktu itu kayaknya aku udah kerja, terus aku mesti balik buat graduation gitu. Jadi kayak apa namanya bener-bener fresh abis gitu kayak ikan baru dipancing gitu. Terus baru langsung berangkat ke Singapura waktu itu sih gitu. Terus dulu tuh kayak ada keraguan gitu nggak sih Kak pas mau ke Singapura? Soalnya kayak waktu dulu kan kayak bener-bener masih buram gitu kan, masih baru. Keraguannya sih enggak ya, karena lebih karena excited. Maksudnya kayak gini loh, aku dulu di kampus UX tuh nggak ada ngerti, beda banget sama kayak Fasikom sekarang kayak semua orang ngerti UX, terus kayak apa namanya banyak yang suka nanyain aku juga gitu, soalnya terus banyak yang mau belajar UX, yang kalau mau belajar tuh pilihannya banyak gitu, mau ke library bisa, mau ke perpustakaan buku banyak, mau cari course misalnya mau cari meetup tinggal buka meetup.com terus pilihannya banyak, mau cari teman banyak banget, teman-teman yang bisa yang senang UX juga kan. Kalau zaman aku tuh dulu bener-bener nggak ada gitu, jadi kayak ibarat apa sih, aku tuh bisa ketemu orang-orang yang apa sih namanya, yang bukan sepaham, maksudnya aku dari dulu pingin banget belajar UX waktu zaman kuliah, terus akhirnya aku punya kesempatan untuk belajar UX lebih gitu loh. Jadi lebih ke arah excited dibanding ragu waktu itu. Ragunya tuh lebih ke arah apa sih, dari yang dulunya sport berat banget di Indo, terus kayak tiba-tiba harus hidup sendiri di Singapura yang megang dapurnya nggak pernah, nyuci baju aja nggak pernah, tiba-tiba mesti kayak hidup sendiri, terus kayak lebih ke arah kejadiannya tuh lebih ke arah kayak apa sih, aku dulu nggak pernah masak telur, terus kayak telur mentah masukin ke microwave terus meledak terus udah gitu meledak, terus gitu ya gimana, apa yang terjadi gitu kan, terus ada asap gitu kan, terus kayak yang nelfon ke rumah, terus kayak mama ini kenapa microwave meledak gitu kan, terus kayak oh ya telur nggak boleh dimasukin ke microwave, kayak gitu loh, kayak ragunya ke situ, lebih ke arah ke hidup sendiri dibanding ke UX. Tapi kalau waktu itu untuk urusan UX-nya aku justru excited banget waktu itu, karena maksudnya di Indo tuh dulu kayak orang nggak ada yang ngerti UX, terus kayak apa namanya, waktu aku sidang semua gengku tuh semuanya suportif banget, tapi semua orang bilang biarpun kita suportif banget, kita nggak ngerti sebenarnya lo tuh ngerjain apa gitu. Jadi kayak jadi sebenarnya ya apa yang penting semangat dulu gitu ya Kak? Iya, yang penting semangat dulu gitu. Itu zaman aku sidang itu tuh rame kelas itu, aku ingat banget aku sidang di gedung apa namanya, di kelas KI, gedung C ya kalau nggak salah, itu sampai penuh, terus itu rame-rame teman-temanku semua nggak support, tapi sebenarnya nggak ada yang ngerti itu aku ngebahas apa. Jadi ya jadi maksudnya kalau waktu itu aku pindah ke Singapura sih lebih ke arah excited dibanding ragu waktu itu gitu loh. Kalau pas internship selama kuliah Kak, ada yang nanya nih Kak. Oh iya boleh. Oke, boleh. Buat Hanifa Dean, boleh kalau mau nanya, langsung nyalain mikrofon aja. Halo Kak. Ceritanya menarik banget yang bisa pindah ke Singapura and all that. Dan aku mau nanya kayak menurut Kakak prospek kayak a career in UX banding Singapura sama Indo tuh apa ya bedanya gitu loh, kayak is there like which one's better, or not really better but just like your opinion on it, what's the difference? To be very honest, I can't really give a good opinion on it because I've never worked professionally in Indo. Jadi dan aku udah detach banget kalau aku bisa bilang, maksudnya orang banyak bilang kayak banyak pertanyaan suka mirip, misalnya kayak gimana sih ngebandingin kerja di Indo sama Singapura gitu, terus kayak pengalaman gue kerja di Indo cuma kayak internship doang, dan itu kayak udah lama banget gitu loh, kayak gue udah nggak inget sama sekali waktu itu. Terus jadi maksudnya aku juga nggak bisa ngebandingin, karena justru malah kadang-kadang kalau aku ketemu teman-temanku di Indo, aku yang malah jadi belajar dari mereka ngebahas tentang kayak oh ya di Indo tuh culture kerjanya tuh gini gitu, dan itu juga beda banget karena aku nggak familiar sama culture kerja di Indo, to be really honest. Jadi
I can't really give a good opinion on that, but what I can say is that probably kalau di Indo sekarang plus ditambah satu lagi, scene-nya kalau di Indo tuh berubahnya, dynamic-nya tuh dynamic banget. Jadi yang aku ingat waktu dulu, maksudnya aku tuh pengalaman aku mungkin kayak nyoba cari kerja di Indo berapa tuh? 2012, 8 tahun yang lalu gitu loh. Aku ngerasain coba cari kerja di Indo 8 tahun lalu. Tentunya kalau aku cari kerja di Indo sekarang akan jauh beda banget karena pilihannya jauh lebih banyak. Bukan pilihan jauh lebih banyak harusnya banyak yang menerima aku, bukan, maksudnya startup di Indo tuh sekarang udah banyak banget, company udah banyak banget. Zaman aku dulu nggak ada tech company di Indo. Sekarang tech company udah kayak kacang. Jadi di Indo ada Gojek, ada Tokopedia, ada ini, ada itu segala macam gitu, ada Bukalapak semua segala macam. Terus kayak maksudnya kayak kalau aku di Singapura tuh kayak kita tim, kalau aku ngobrol sama temanku yang dari company lain misalnya, kita tuh timnya tuh kecil-kecil, nggak yang kayak aku tahu kayak Traveloka kalau nggak salah katanya timnya kayak berapa puluh gitu kan, orang UX-nya gede banget gitu. Timku cuma ber-7, jadi beda banget gitu. Terus cuman mungkin dari situ doang kalau yang bisa aku lihat mungkin pertama kita kerja bakti banget, maksudnya kayak nggak bisa milih cuman gue UX researcher, gue cuma mau ngejar research, itu tuh nggak bisa gitu. Maksudnya ujung-ujungnya harus banyak yang dikerjain. Maksudnya kerja bakti, maksudnya ngebantuin teman-teman tim members yang lain, ngebantuin teman-teman yang lain gitu loh. Ngebantuin ngedesain, biarpun nggak bisa ngedesain, ngebantuin copywriting, biarpun nggak bisa copywriting gitu loh. Karena kita nggak punya copywriter tentunya. Jadi tim structure-nya jauh lebih lean. Jadi expectation kamu untuk skills expectation kamu, I would assume you will be wider. You will be expected to do more things. Gak bisa cuma ngerjain research doang. Terus dan kalau di Singapura menurutku juga tentunya karena economic landscape di Singapura sama di Indo beda banget. Di Indo kayaknya pilihan-pilihan produknya itu jauh lebih banyak karena there's way more opportunities di Indo, there's way more problems to be solved di Indo dibanding di Singapura. Right. Contoh, di Indo banyak banget kayak app atau misalnya startup yang berusaha nge-tackle problem-problem petani misalnya. Itu nggak akan jalan di Singapura, karena di Singapura nggak ada petani. Semuanya kita impor. Kita beras impor dari Indo sama dari Thailand. Sayur semua impor. Semua makanan, semua fresh produce di Singapura itu semuanya impor. Jadi nggak ada yang namanya petani gitu. Ada yang sekarang lagi ngetren namanya urban farming gitu, yang kayak di atas gedung. Jadi beda banget gitu loh, maksudnya. Kalau di Indo tentunya karena landscape-nya jauh lebih lebar, provinsi jauh lebih banyak, jadi kayak pilihan produknya pun juga lebih banyak. Di Singapura expectation-nya juga lebih tinggi menurutku karena mungkin orang-orang lebih population-nya jauh lebih kecil kan. Terus orang-orang jauh lebih nggak gaptek misalnya dibanding orang-orang di Indo misalnya. Kayak misalnya aku udah biasa banget di Singapura, di kantorku yang sekarang, di App Store itu tuh dapat dikata-katain sama orang, lo tuh seharusnya nge-hire UX designer yang lebih bagus gitu. Itu di App Store review. Dan itu kita sering banget dapet kayak gitu loh. Jadi maksudnya orang-orang tuh lebih melek lah. Jadi kayak orang-orang in general tuh lebih melek. Terus kayak komen-komen yang di App Store review itu bener-bener detail banget, kayak apa nih, kayak what the fuck is this payment shit? I can't even pay. Terus kayak yang do you even have like a better UX person? Your design is shit, kayak gitu-gitu, kayak terus one star review gitu. Kayak itu tuh normal banget gitu loh. Jadi expectation-nya jauh lebih tinggi. Tapi itu juga maksudnya karena misalnya ngomongin payment gitu. Kalau payment di Singapura kita semua kayak bener-bener nge-tap pakai Apple Watch itu bisa gitu. Aku bisa kayak pergi jalan-jalan seharian tanpa dompet tuh bisa, semua cashless. Tapi tentunya karena udah smooth banget, nggak ada problem. Kalau buat orang yang mau bikin produk ya pilihannya nggak banyak karena udah nggak ada problem. Ngerti nggak? Jadi kayak maksudnya kalau di Indo tuh maksudnya problemnya ada banyak banget dan tinggal milih. Jadi kayak untuk kalau kalian suka kerja di product company, problem yang bisa dipilih itu banyak gitu, yang bisa di solve banyak. Dan biarpun misalnya problem yang nggak bisa nge-tackle dalam volume yang gede, pasti akan ada user yang make gitu loh. Jadi menurutku sih di Indo mungkin ya lebih exciting gitu loh, karena problemnya jauh lebih real, jauh lebih banyak dibanding di Singapura yang udah hampir nggak ada problem gitu, karena semuanya udah beres gitu loh. Gitu.
I hope I answered your question though. Yeah, you did. It was more than my question, but that which was great. But which is great. I learned a lot. Okay, thank you. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi nih Kak. Ya. Buat Sanda, boleh langsung nyalain mikrofonnya. Halo Kak Naning. Iya. Jadi aku Sanda dari Fasukom tingkat 3. Jadi sebenarnya sekarang aku lagi bimbang banget ngambil master's degree nggak ya Kak? Oke. Kayak Terus? yang berhubungan dengan HCI. Apakah mendingan nunggu beberapa tahun untuk kerja dulu atau langsung choose master abis lulus undergrad ini? Aku justru sebelumnya sebenarnya pas aku sebelum pindah ke Singapura, pilihannya waktu itu sebenarnya aku udah dapat master, aku udah keterima di UQ waktu itu. Karena waktu itu di Fasilkom zaman dulu kita banyak partnership sama University of Queensland. Yang di Brisbane itu yang anak KI yang pada ngambil. Jadi sebenarnya aku udah keterima juga waktu itu di situ ngambil ECI juga. Cuman ujung-ujungnya nggak jadi ngambil karena pilihannya antara kerja di agency atau ambil master. Terus aku akhirnya memilih ngambil kerja di agency dan I never regret any second of my decision at that time. Dan menurutku makin kesini, dan menurutku ya kalaupun misalnya, walaupun sekarang akhirannya aku pengen banget ngambil master, tapi karena aku udah kerja, maksudnya karena aku udah nyobain beberapa produk lain, justru aku gak pingin ngambil master di UX gitu. Aku akhirnya pingin ngambil master. Aku lagi kepikiran banget sebenarnya udah beberapa bulan terakhir aku pingin ngambil master di sustainability. Karena kerjaan aku sekarang di kantor, domainnya tuh energy dan sustainability. Again, itu karena kerjaanku di UX, dan again karena kalau kamu kerja di UX, mau design, mau research, kamu akan pasti kena expose banget sama domain, sama space-nya gitu loh. Jadi misalnya, kayak dulu, misal aku sempat di Trigico itu inventory management solution. Aku karena itu belajar banyak banget soal logistik gitu loh. Dan itu kompleks banget gitu. Dan cuma maksudnya, karena aku kerja di UX, aku jadi ngerti banget space-nya gitu loh. Jadi kalau menurutku mending banget kerja dulu. Kerjanya mending kalau misalnya kamu tujuannya memang learning. Kalau misalnya kamu mau pilih kerja kan semuanya tergantung apa yang kamu cari kan. Kalau memang yang kamu cari sebenarnya knowledge and learnings, I would highly suggest you trying to work in companies like either consulting atau agency ya bisa digital agency atau product agency. Agency itu kan juga ada, consulting agency itu ada macam-macam kan. Consulting ada yang modelannya misalnya kayak business consulting kayak Accenture, kayak BCG and so on and so on. Ada yang consulting, yang tech consulting, yang bikin produk bikin produk misalnya kayak typical company yang kayak Pivotal atau company yang kayak ThoughtWorks misalnya. Company yang typical kliennya adalah orang-orang yang kebanyakan duit, udah punya funding misalnya, tapi nggak punya tim atau nggak punya CTO. Terus akhirnya mereka datang consulting, minta bikin MVP-nya sampai jadi, terus habis itu ntar mereka ngelanjutin bikin company sendiri untuk lanjutin produknya. Nah, biasanya consulting kayak gitu kamu akan belajar banyak banget tentang product development, atau misalnya kayak kerja di startup kayak gimana misalnya, atau bikin produk lah in general. Karena kalau business consulting akan belajar banyak banget tuh soal bisnis, dan bisnisnya itu belum tentu bisnis as a whole, bisa jadi tergantung kliennya, projectnya apa. Misalnya project kliennya HR implementation misalnya, yang kamu bakal belajarnya tentang HR doang gitu loh. Jadi kayak kalau bisnis consulting kamu nggak ada jaminan kamu bakal belajar bisnis as a whole juga. Tapi kalau tech consulting typically yang kayak biasanya bikin produk, pasti kamu bakal bikin produk gitu loh, digital produk. Agency juga ada macam-macam. Ada PR agency, ada media agency, ada digital agency, ada UX agency zaman sekarang. Kalau memang kamu belajar UX agency is a good start. Contohnya kayak misalnya kalau di Indo tuh kayak Somia misalnya. Gizalab juga kayak kalau nggak salah juga UX agency. Jadi UX agency itu typically mereka nyediain UX services buat company yang misalnya mereka nggak punya enough UX resource, mereka nggak punya UX team. Tapi mereka tahu misalnya mereka butuh research, jadi mereka akan datang ke UX agency, terus tolong dong kerjain research buat gue gini segala macam, terus nanti insight-nya dikasih.
Itu juga it's a good place to start. Kalau digital agency jauh lebih lebar dibanding UX. Yang kamu pelajarin nggak mungkin cuma UX doang. Kayak misalnya zaman aku belajar social media management misalnya, belajar community management, belajar web analytics. I don't know that's something that interests you or not, tapi digital agency in general jauh lebih lebar dibanding UX agency. PR, media itu, kalau media itu sangat-sangat advertising banget, jadi ngebahas kayak apa sih, iklan-iklan yang nongol di website misalnya. Jadi pilihannya sebenarnya kalau mau consulting, mau agency, itu pilihannya banyak banget. Tapi kalau kerja di consulting atau agency, memang sebenarnya banyak banget orang yang bilang yang nggak happy misalnya. Tapi the best thing about working in agency and consulting sebenarnya you get to expose to a lot of things in a very short time. Tiap hari kamu akan ketemu different clients, different problems. You have to come up with different solution every week. Belajar kerja under pressure. Jadinya nggak manja juga kan gitu loh. Jadi kalau kerja kayak di agency atau consulting, kamu bakal belajar banyak. Memang ilmu yang didapat shallow, tapi paling nggak kamu dapat exposure kemana-mana. And the best thing I think when you start breadth instead of go deep, I think you get to know a lot of things, and then you can choose which one that you want to focus on gitu loh. Jadi belajar banyak, terus kamu tahu misalnya kamu jadi belajar front end misalnya, kayak gara-gara belajar front end kamu jadi tahu ternyata mungkin bahkan kamu punya ke front end kamu nggak mau UX misalnya, bisa banget. Karena aku udah pernah sering ngeliat kayak beberapa orang UX yang tadinya orang UX banget, terus akhirnya jadi belajar front end, terus akhirnya karena orangnya memang design banget dan meticulous banget, akhirnya jadi fokus front end gitu, terus akhirnya kayak benar-benar fokus ke CSS HTML dan memang jago banget, expert banget di situ gitu loh. Ada juga yang misalnya orang UX terus yang akhirnya karena belajar banyak, akhirnya tahu dia maunya kerja di produk gitu, akhirnya shift gitu loh. I think that's the best thing about UX as well, because you get exposed to a lot of things dan lebih nimble gitu, maksudnya kamu bisa shift kemana aja. Nah itu yang kamu nggak akan dapat di kuliah menurutku gitu loh. Kamu kuliah terus kamu commit 2 tahun misalnya, tapi kamu bener-bener cuma belajar UX gitu loh. Dan makin kesini kalau aku ngobrol sama teman-temanku yang orang akademik, UX itu beda banget sama UX yang dipakai sama industri. Not saying that's a bad thing, tapi belum tentu apa yang kamu pelajari nanti. Maksudnya di saat yang kamu belajar nanti, kamu tetap harus belajar banyak untuk nyoba latihan gimana cara kamu bisa implement apa yang kamu pelajarin di master misalnya untuk dipakai ke industri gitu loh. Jadi gitu sih, menurutku sih aku tetap akan jauh lebih rekomen untuk kerja dulu. Tapi kalau misalnya memang fokusnya ke learning, kamu cari sesuatu yang bisa expose kamu ke a lot of things, a lot of domain, a lot of roles, yang bisa kasih kamu opportunity to learn a lot of new things gitu. Oke. Tapi dari pengalaman kakak, sebuah degree itu membantu kayak accelerate karir gitu nggak? Kalau di Singapura, kalau kamu mau kerja di corporate mungkin iya, karena kalau misalnya kayak kamu kerja di corporate yang se-corporate kayak SP Group misalnya, itu akan ngebantu karena itu termasuk consideration untuk level gaji kamu berapa. Tapi kalau misalnya kamu mau kerja di startup, mau kerja di agency, consulting sih sebenarnya enggak. Bahkan kayak aku lulusan UI juga di Singapura, ya siapa yang tahu gitu. Maksudnya kayak lulusannya saingannya orang NTU, NUS, kayak yang dewa-dewa gitu kan. Terus bahkan kayak waktu itu aku sempat nge-interview juga orang dari kantor, orang Ivy League, orang yang lulusan Oxford, terus kayak pas ngobrol, kayak I think it's supposed to be the other way around. It's supposed to be you interviewing me instead of me interviewing you. Jadi kayak degree sebenarnya menurutku nggak segitu, tapi kayak sekarang nih misalnya aku udah kepikiran banget justru setelah 8 tahun kerja, aku kepengen banget jadi dosen. Nah kalau aku mau jadi dosen, aku harus punya master, terutama kalau nggak di Singapura doang, di Indo juga gitu, di UI juga gitu. Kalau misalnya kamu mau jadi dosen, kamu harus banget punya master. Makanya sekarang aku pikiran mau ambil master, cuman master yang karena aku udah kerja di beberapa tempat, di beberapa industri yang beda, makanya aku kepikiran justru mau ngambil masternya bukan di UX lagi gitu. Oke, Kak. Thanks banget Kak. Iya. Ngasih insight banget. Oke, ada lagi? Oke, karena belum ada yang mau nanya lagi, aku ambil alih lagi aja ya, Kak.
Oke. Ada pertanyaan yang menarik banget sih buat aku di Slido. Dia nanya, anon sih. Ya anon semua sih, nggak ada yang masukin nama sih, anon semua. Gimana caranya Kak Naning break the market sebagai mahasiswa Indonesia to work abroad? Break the market habis, padahal nggak juga sih sebenarnya. Bikin pertanyaan kayak keren habis sih, sebenarnya nggak juga gitu. Mana ya tadi pertanyaannya, aku lihat deh tadi. Oh ya ini dia. Again sebenarnya break the market juga enggak, karena banyak orang Indo yang pindah ke sini gitu. Maksudnya kayak nggak cuma aku doang yang pindah ke Singapura, bahkan maksudnya aku di sini pun aku mainnya sama anak-anak Indo juga ujung-ujungnya yang pindah ke Singapura gitu loh. Again mesti ada sesuatu yang apa namanya, mesti ada drive-nya, harus ada komitmennya yang pasti. Kalau kayak aku contohnya patah hati, tapi maksudnya itu kayak itu suatu driver yang menurutku apa namanya efektif gitu, maksudnya kayak makanya akhirnya aku benar-benar cari kerja di sini waktu itu gitu loh. Sekarang menurutku jauh lebih gampang untuk pindah, karena untuk nyari kerja jauh lebih gampang dibanding dulu. Kalau zaman aku dulu, aku sampai bolak-balik Singapura Jakarta untuk datang ke job fair di Singapura. Segitu, maksudnya itu segitu aku kepengennya kerja di luar, aku tuh sampai kayak datang ke job fair di Singapura untuk kayak masukin CV segala macam gitu. Terus harus banyak network. Nah, banyak network kalau dulu tuh nggak segampang sekarang. Kalau sekarang tuh bisa kayak kalian browsing misalnya kayak meetup di Singapura, UX meetups di Singapura misalnya, terus dari situ kan nanti bakal banyak ketemu anak Singapura kan, terus dari situ bisa ngobrol. Atau kayak zaman sekarang tuh bisa masuk ke Slack group mana-mana community, UX community di worldwide tuh sekarang banyak banget. Jadi maksudnya kalian mau kenalan sama orang tuh sebenarnya sekarang banyak banget. Terus habis itu kayak jadi meetups gitu tuh pilihannya banyak. Terus kayak apa namanya, mau orang tuh job listing sekarang udah di post di mana-mana gitu. Saya di websitenya ada, di LinkedIn ada. Dan sekarang kan apalagi udah karena COVID jadi banyak banget role remote kan. Jadi kayak maksudnya mau cari company yang full remote itu tuh sekarang banyak banget, dari yang macam GitLab, Shopify, Quora misalnya, itu tuh company yang benar-benar remote, yang kalian mau di Jumberu, di ujung kulon, di Merauke gitu juga nggak masalah gitu, maksudnya kayak bener-bener di mana aja tuh bisa. Jadi sekarang sih menurutku jauh lebih gampang, pilihannya banyak, cuman maksudnya ya kalian mesti cari gitu, maksudnya kalian mesti ikutan community sana sini, apa don't start by yourself cuman karena kayak apa cuman main-main sama anak-anak di Indo doang gitu loh. Kayak misalnya contoh paling gampang, aku ketemu beberapa teman baru yang orang-orang UX itu dari Reddit gitu loh, karena di Reddit ada community buat UX research. Terus dari situ aku sering suka kadang-kadang ngebalesin pertanyaan-pertanyaan soal UX research. Kayak Stack Overflow juga gitu kan, kayak baca-baca dari situ, nge-reply dari situ, terus dari situ banyak teman, terus akhirnya email-emailan, terus kayak kalau aku lagi liburan kemana, terus ketemuan, terus ngobrol gitu-gitu tuh ada beberapa teman-teman gue yang kayak gitu. Jadi sebenarnya sih network paling powerful, dan sekarang kalau misalnya kalian mau apa namanya widening your network, sekarang tuh pilihannya jauh lebih banyak dibanding aku dulu gitu. Maksudnya kalau kalian ngikutin cara aku dulu ya kayak aku dulu, maksudnya datang job fair, masukin CV gitu-gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh udah banyak banget pilihannya, maksudnya kayak meetup di Singapura aja kalian juga bisa join meetup yang di US. Kalau kalian mau bangun pagi-pagi buta kayak tengah malam, kalian bisa join juga gitu loh. Dan dari situ justru belajar banyak banget juga, karena metode, maksudnya kayak misalnya aku yang di Singapura aja ngelihat metode-metode yang dipakai di Singapura doang aja juga sebenarnya limited banget gitu. Makanya kadang-kadang aku juga nontonin meetup conference videos yang dari luar gitu, yang dari US, dari Europe. Terus dari situ kayak pertanyaan-pertanyaannya, terus ngobrol sama orang, itu tuh bisa banget dari situ gitu. Kalau zaman sekarang sih pilihannya banyak banget gitu. Oke. Ini ada pertanyaan titipan, Kak. Ya. Buat Jerome mau gue aja atau lo mau sendiri? Kenapa? Okay.
banyak ya maksudnya. Problem sih banyak. Contoh paling gampang ini kayak recently sih, belum lama, mungkin kayak tahun lalu lah kira-kira. Jadi orang UX itu tuh in general di company manapun, mungkin kalau misalnya di company yang agak gedean kayak unicorn misalnya kayak di Gojek, Bukalapak, Tokped, Traveloka gitu mungkin nggak seberapa, tapi kalau di company yang UX timnya kecil, atau bahkan aku sih sering banget beberapa kali kerja kayak aku jadi satu one UX person gitu loh. Usually it's always you versus everyone, and you are representing the user, which is the reason why you build the product gitu loh. Jadi bakal banyak a lot of fighting, a lot of bukan fighting sih, kayak trying to advocate, trying to evangelize what you believe on, and then trying to evangelize what was the insights, what the user say, what the user said from your research gitu loh. Jadi banyak banget yang suka debatin sama orang-orang, bukan cuman soal insights-nya, tapi kadang yang paling, kalau menurutku tuh dari pengalaman yang paling sering didebatin, sekarang sih udah nggak untungnya karena kejadian ini, tapi yang paling banget sering didebatin itu kenapa interview cuman 7 user misalnya. Itu mau semua jawabannya yang kayak aku udah googling, mencari riset semua jawaban yang tepat untuk itu dan memakai semua jawaban itu untuk di kantor gue tuh nggak ada yang jalan. Mau lu bilang oh karena Nielsen Norman nyuruhnya begini, ya siapa Nielsen Norman, kagak ada yang peduli juga orang. Kalau bukan orang UX sih siapa yang peduli Nielsen Norman siapa gitu kan. Karena ini ya begini, karena ini begitu. Waktu itu kayak yang akhirannya lumayan ngejawab pertanyaan tuh, aku selalu bilang kalau research is not supposed to be statistically significant karena it is a qualitative research. Kalau mau statistically significant, ya pakai GA misalnya, pakai Google Analytics gitu loh. Pakai Google Analytics ya itu kan represent the whole your entire users gitu loh. Tapi the reason why you do user interviews karena pertanyaan lo nggak kejawab sama GA misalnya gitu loh. Tapi waktu itu kayak ada yang kekeh banget sampai kayak lo harus interview 40 orang gitu. Ya kali gue interview 40 orang kan capek, males juga kan. Terus gitu akhirnya kayak nego, akhirnya dapat kita interview 16 orang. Yang itu aja sebenarnya udah capek banget gitu loh. Kita waktu itu interview 16 orang 2 hari berempat, dan itu tuh capek banget. Dalam 1 hari kita interview 8 orang. Terus habis itu kayak setiap hari itu dari hari pertama ke hari kedua kita tuh selalu nge-update stakeholdersnya. Ini insights-nya dari hari ini, insights-nya begini, user-nya begini. Walaupun reportnya belum jadi, tapi kayak apa sih, kayak laporan lah gitu. Laporan tadi kayak ya habis interview orang pada bilangnya gini gitu. Yang kelihatan banget akhirnya di saat setelah hari pertama insights-nya nggak ada yang berubah, nggak ada yang baru. Karena again the goal is not supposed to be to find new insights. Maksudnya kalau misal mau statistiknya signifikan, jadi cuma mau lihat repetition doang kan gitu loh. Sedangkan kalau misalnya mau lihat new pattern, ya sebenarnya akan kejawab dengan cuma 7 sama 8 user doang gitu loh. Tapi karena kejadian itu, karena kita nginterview 16 orang itu, terus karena mereka setelah interview 8 orang terus nggak ada insights baru, akhirnya aku nggak perlu fight for it lagi gitu. Akhirnya kayak sekarang setiap kali ada orang yang nanya, aku selalu bilang, lo tau kan itu yang gue ngejar research 16 orang itu tuh gak ada, maksudnya gak ada bedanya sama interview 8 orang gitu loh. Jadi kayak again banyak banget yang bilang kayak kalau orang UX tuh teritorial gitu, yang sebenarnya natural banget. Kalau misalnya kayak yang biasa kerja sendiri pasti akan jadi teritorial gitu loh, pasti akan mikir kayak ini orang-orang gak ada yang ngerti kan, goblok semua, gak ada yang ngerti desain gitu kan gitu loh. Itu natural banget sebenarnya mikir kayak itu, yang menurutku mikirnya sebenarnya salah banget gitu loh. Karena ibarat kayak didoktrin gitu kan, kayak you trying to tell people how to do things right, obviously gak akan masuk gitu loh sampai lo bener-bener nunjukin apa yang lo mau, apa yang berusaha lo communicate gitu loh. Jadi kayak daripada gue waktu itu, karena gue emang capek debat tuh, gue bilang ya udah deh gitu kan, udah gue interview semua. Terus habis itu karena diiyain, terus akhirnya karena mereka ngeliat sendiri, akhirnya mereka nggak pernah ngedebate lagi sampai sekarang gitu. Sampai sekarang kayak aku cuman interview 7, interview 8 orang, ada waktu itu interview 10, malah ditanyain, lo kok interview 10, bukan nggak ngaruh. Terus kayak ujung-ujung mereka yang jadi advocate kan, ujung mereka yang ngejawab sendiri gitu loh. Jadi kayak gitu sih, jadi apa namanya, fight for it kayak menurutku nggak worth it lah, maksudnya kayak ngasih tahu how to do things right, maksudnya ya you show how to do it right gitu loh. Dari situ maksudnya sampai mereka benar-benar bisa ngeliat sendiri value-nya apa, ya baru deh mereka akan ngerti gitu.
Oke. Oke, semoga ngejawab ya pertanyaannya Jerome. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kanadia. Kanadia dipersilakan buat nyalain mikrofon. Halo Kak Naning. Yes. I've been having this question in my head for a long time. Kayak I would want to ask your opinion. Kayak where do you see UX in 10 years? Or UI UX or like digital product design? To be really honest, right? I think the trend doesn't go to UX. The trend goes to the product that you are working on. Jadi kalau menurutku justru tren yang dilihat itu bukan tren UX, tapi tren industri yang akan berkembang ke depannya itu apa. Contoh misalnya gini, kalau aku dulu belajar payment, atau misalnya aku dulu belajar sesuatu yang relevan sama e-commerce, misalnya logistik misalnya atau payment, mungkin kalau aku mau niat kerja di Indo mungkin akan kepake banget karena sekarang e-commerce ada kayak 1000 gitu kan, di Indo ada banyak banget e-commerce di Indo gitu loh. Dan kerjaan UX-nya itu nanti akan following produknya apa yang dikerjain gitu loh. Jadi menurutku yang diikutin trennya sebenarnya bukan tren UX-nya, yang diikutin ya tren industrinya apa. Contoh misalnya kalau aku ada pilihannya nih ya, kalau aku bisa nih, aku pengen banget sebenarnya kerja di game company. Karena aku ngelihat game company ke depannya akan gede banget. Dan it's a bigger industry than Hollywood right now. And I do play games and I do find it very, very something that I'm passionate about lah. Cuman untuk kerja di game, biasanya kamu harus punya experience di game paling nggak misalnya kayak 10 tahun gitu loh. Jadi kayak untuk gue pindah ke situ, shift ke situ sebenarnya juga telat banget. Cuman kalau gue ada pilihan yang mau ngikutin tren, ya gue mungkin akan ke situ gitu loh. Jadi again, cari sesuatu yang trennya tuh sebenarnya yang dilihat sebenarnya bukan UX trend, yang dilihat sebenarnya tren industrinya kemana. Karena apa yang kamu pelajarin nanti ke depannya akan kepake banget gitu loh. Tuh. Thank you, Kak. Iya. Oke. Dari YouTube ada pertanyaan nih, Kak. Masuk ke UI UX lewat sertifikasi online bisa nggak ya ke perusahaan besar? Aku dulu ngambil banyak banget certification karena aku mau belajar, bukan karena certification-nya. Dan mau belajar karena waktu itu pilihannya nggak banyak. Jadi misalnya waktu dulu kalau aku mau beli buku UX, aku harus ke Singapura, harus ke Singapura, harus ke toko buku Borders zaman dulu nggak ada Kinokuniya, Borders, terus beli di Borders buku-buku UX, terus bawa pulang semua bukunya, yang alhamdulillah sekarang bukunya sebenarnya udah aku sumbang ke perpus Fasilkom sebenarnya. Jadi kalau kalian mau lihat sebenarnya ada banyak banget di situ. Kalau dulu kayak gitu, dan ngambil course certification karena aku mau ngambil course karena aku mau belajar, bukan karena aku mau ngambil certification-nya. Yang menurutku sebenarnya sekarang kepake kalau memang tujuannya kamu mau belajar. Jadi misalnya gini, Nielsen Norman dulu nggak banyak pilihan untuk ngambil course karena zaman dulu nggak ada misalnya General Assembly. Kalau di Singapura sekarang ada pilihan kayak General Assembly, kamu bisa ngambil bootcamp misalnya kayak 3 bulan, 4 bulan, terus kamu belajar UX gitu. Yang menurutku sebenarnya bagus as a start gitu. Maksudnya daripada dibanding misalnya kamu baca buku 20 biji misalnya, mending kamu ngambil course kan. Maksudnya ujung-ujungnya kan juga cover sebenarnya gitu loh. Dan iya satu lagi karena aku ngambil course karena aku waktu itu nggak senang baca. Terus aku orang yang nggak bisa fokus, jadi aku lebih prefer course. Jadi aku ngambil course, makanya dapat certification, kelar terus dapat certification. Jadi the certificate is more like a nice to have rather than that is something that I'm aiming for. Tapi ujung-ujungnya certification itu kan cuma dari course ngambil berapa hari gitu, misalkan kayak saya ambil Nielsen Norman tuh ngambil 1 hari, pas jadi ngambil 1 hari apa sih dia tuh usability week, terus datang 1 hari, terus bisa datang ngambil ujiannya, terus yang ujiannya sebenarnya mau baca buku juga atau ngerjain bareng-bareng juga bisa, terus dapat sertifikatnya kan. Yang menurutku it doesn't really tell anything gitu loh. Apalagi karena aku udah ngambil beberapa certificate dan beberapa course, aku jadi tahu itu sebenarnya it doesn't really mean much gitu loh. Selain kayak kamu jadi udah belajar banyak. Jadi menurutku sebenarnya nggak segitunya gitu loh. Kalau memang tujuannya kamu belajar terus ningkat dibanding kayak baca buku banyak misalnya,
ambil lah gitu, maksudnya kayak itu lumayan banget. Terus dan biasanya kayak course-course gitu kamu akan ketemu banyak orang kan, jadi kayak banyak networking session, jadi dari situ pasti bakal banyak teman gitu loh. Dari situ belajar banyak, cuman banyak dari course-course itu juga sebenarnya nggak terlalu bagus gitu loh, yang shallow. Jadi mending sih belajar dari cari apa sih, mending kerja beneran gitu, mending misalnya dibanding ngambil satu course, misalnya kayak satu course yang 3 bulan, misalnya 4 bulan, aku sih akan jauh lebih rekomen kamu ngambil internship 2 bulan gitu misalnya. Karena dari internship kamu benar-benar belajar dari dunia nyata gitu loh. Dan kamu kan nggak perlu langsung ngambil full time kerja, maksudnya kamu bisa kayak internship beberapa kali, terus kamu sampai tahu bener-bener kayak, oh ini gue senangnya yang kayak gini gitu loh. Terus habis itu baru kamu ambil full time beneran. Ada kok satu temen gue juga yang apa sih, PP itu dia PO Confess setelah aku. Jadi waktu zaman aku kan aku PO Confess-nya. Terus tahun setelahnya si PP ini dia PO Confess. Terus dia itu sekarang di Happy Fresh. Jadi Scrum Master kalau salah, enggak. Scrum Master apa Agile Coach kalau salah. Terus dia kalau kamu lihat LinkedIn-nya itu dia internship-nya sampai kayak 5 kali ada kali, dia internship berkali-kali. Tapi kayak the best thing of internship beberapa kali itu adalah bukan cuman kamu belajar apa yang kamu dapat dari internship itu, tapi kamu juga jadi tahu apa yang kamu nggak suka gitu loh. So it's more like an elimination process rather than learning gitu loh. Kamu internship 5 kali, kamu tahu kayak, oh ini gue nggak suka nih, yang role kayak gini misalnya, atau kayak yang domainnya kayak gini gue nggak suka. Jadi kayak nanti di kamu full time job, kamu bener-bener tahu ini tuh sesuatu yang kamu mau pelajarin gitu loh. Gitu. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Puspa Sinantia. Halo. Ya. Iya, jadi aku mau tanya, kan tadi udah ngomongin soal kesalahan kakak dan bukan kesalahan sih, kesulitan dan lain-lain ya kak. Tapi kayak what are the things you wish you would know before you start your career as a UX researcher? What are the things you wish to know before? Itu tadi aku sempat jawab deh. Aku bilang maksudnya kalau aku dapat kesempatan belajar yang lain, aku akan belajar yang lain. Maksudnya aku nggak akan, dulu tuh aku belajar cuma UX. Aku cuma mau belajar UX, aku cuma mau belajar UX research. Aku nggak mau belajar yang lain. Aku nggak mau kerjain sesuatu yang di luar UX. Dulu tuh aku kayak gitu. Oke. Tapi dari segi UX research-nya nggak ada yang kakak you wish you would know? Kayak something that you ya itu maksudnya kayak karena aku waktu dulu nggak tahu kalau UX itu role-nya kamu akan kerja sama semua orang dan kamu akan touch base sama a lot of space and domain. Kalau aku tahu, aku akan belajar jauh lebih lebar. Dulu aku akan pilih banyak pengalaman yang lain. Kayak misalnya gini, aku share screen ya. Biar nerangin, ada slides yang aku pakai soalnya. Bentar ya. Okay. Do you see my screen? Yes. Oke. Jadi gini. Kalau di timku kita makainya Lean. Bentar ya. Let me move your faces to here. Oke. Kalau di timku kita makainya Lean. Kita nggak pakai design thinking. Karena we believe that it's supposed to be a loop between qualitative research and quantitative research. So you start with learn, and then you start with qualitative research, whether it's, we mainly do user interviews, because in user interviews, there's a lot of research methodologies, obviously, but we believe that user interviews is the one that generates the most insights with the least effort compared to others. Jadi kalau misalnya kamu pakai ethnography misalnya, tentunya kamu akan dapat jauh lebih banyak insights dibanding user interview misalnya. Cuman karena user interview menurut kita paling efisien, jadi kita pakai user interview. Terus habis itu kita bikin produknya, terus setelah produknya rilis kan nih produknya, and then you measure. And then this is where you use data analytics. Pakai GA, lihat user behavior dari situ. And then basically what the data analytics would do is that data analytics would tell you what is happening, but it wouldn't tell you why it is happening. So to learn more about the why, that's where you learn more using user interview gitu loh. Jadi di saat setelah rilis, terus kamu measure datanya, terus dari situ kamu user interview lagi. Terus kamu rilis lagi produk baru, changes-nya, terus habis itu kamu rilis lagi. And it's supposed to be a cycle gitu loh.
Nah, kalau dulu aku tahu aku akan belajar kayak gini nih, misalnya proses yang kayak gini, aku mungkin akan belajar lebih dalam quantitative research atau data analytics gitu. Gitu, ngerti ya maksudku? Jadi kayak lebih ke arah kayak karena aku dulu nggak ngerti proses-proses yang dipakai apa, aku nggak ngerti kayak di agency misalnya pakainya waterfall, di startup misalnya pakainya agile, misalnya di apa, misalnya di tempat lain pakai proses yang lain lagi, di tempatku yang sekarang misalnya pakai yang lean. Kalau aku tahu prosesnya akan seperti ini, mungkin aku dulu akan belajar lebih dalam data analytics, karena itu akan kepake banget. Cuman waktu dulu aku hanya menutup diriku sendiri, hanya cuma mau belajar UX, cuma mau belajar UX research. Padahal sebenarnya UX itu tentang semuanya gitu loh. Maksudnya bukan berarti kayak ini build yang ngerjain engineers doang, ya enggak. Maksudnya kita juga kerja sama engineers untuk nge-build produknya gitu loh. Terus di measure bukannya cuma kayak data analisa doang, maksudnya makin kesini sekarang kayak kalau di kantorku kita nyarinya all around UX people, UX researcher harus expected to be able to do qualitative research and analytics as well gitu. Did I answer your question though? Yeah. Thank you. Gitu. Thank you. Berarti tips dari Kak Naning tuh kayak belajarnya jangan terpaku di UX doang gitu ya? Iya, jadi nggak apa sih istilahnya bahasa Indonya, kacamata kuda. Nah. Jadi nggak cuman UX research doang atau nggak cuman UX doang gitu, karena kamu harus belajar yang lain sih. Maksudnya kayak apalagi misalnya gini, aku selalu bilang sama teman-teman juga kayak teman-teman yang suka nanyain aku kayak yang mana ya Kak yang aku cari, yang pilihan kerja, aku dapat 2 offer nih, pilih yang mana ya gitu. Aku selalu bilang jadi gini, kalau misalnya kamu mau kerja di consulting, kamu harus senang sama prosesnya. Kamu harus senang sama proses kerja di consulting, gimana kayak klien datang kamu kamu kerja, kamu cari solusinya, terus kamu present solusinya ke klien, terus klien appreciate kamu, terus bla bla bla. Kalau kamu kerja di produk, di startup misalnya, kamu harus benar-benar believe in the product, and you really have to believe in the user problem because you are the one who's going to represent the users. Kalau kamu kerja di corporate atau kamu kerja di company, kamu harus benar-benar tertarik banget sama, atau kamu bukan passionate lah, kamu tertarik untuk belajar industrinya. Contohnya kayak aku kerja di SP, aku harus banget belajar tentang energi. Aku harus ngerti renewable energy, misalnya aku harus ngerti tentang sustainability misalnya. Jadi bahkan bukan cuma tentang UX gitu loh. Jadi banyak banget domain yang harus kamu pelajarin. Di saat misalnya kamu mau milih mau kerja apa, cari sesuatu yang di industri atau problem that you really believe in gitu loh. Jadi bukan cuma ngeliat misalnya kayak ini Tokped gede, oh ini Gojek unicorn, oh ini Bukalapak ininya BTS misalnya, bukan Shopee, Blackpink, kayak jangan ngelihat kayak gitu. Maksudnya company size doesn't really tell anything. I know people who, for example, decided to move to healthcare because dulu PO-ku yang paling dekat, product manager-ku yang dulu paling dekat sama aku, dia pindah ke healthcare karena dia punya kakek yang kakeknya meninggal gara-gara sakit, terus dia ngerasa gue suatu hari harus kerja di healthcare karena waktu dulu pas kakek gue meninggal gue ngerasa helpless banget karena gue nggak ngerti apa yang bisa gue kerjain karena gue bukan orang healthcare misalnya. Jadi dia merasa untuk contribute back to his purpose, dia kerja di healthcare misalnya. Ada juga temanku yang senang di sustainability. She believes in trying to solve problems that contributes to sustainability. So, yang dia kerjain, dia sekarang kerja di social enterprise yang dia bikin UX trainings for refugees di Malaysia sama refugees di Bogor. Orang-orang yang datang dari Yemen, dari Afghanistan, sama segala macam, nggak bisa kerja, nggak punya skill set apa-apa, terus diajarin UX supaya nantinya bisa kerja. Ada temenku yang kayak gitu. Jadi cari sesuatu domain atau purpose yang kalian benar-benar percaya banget. Misalnya kalian senang, misalnya kalian senang game, carilah kerja di game gitu loh. Dari situ maksudnya apalagi kayak kalau kamu orang UX research, di mana kamu harus belajar tentang domainnya, bakal gampang banget untuk belajar gitu. Maksudnya kayak aku
pertama kali masuk SP disuruh belajar energi, terus kayak belajar fisika apa, gue nggak ngerti gitu, maksudnya kayak belajar tiang listrik gitu apa sih, maksudnya itu tuh setengah mati buat aku gitu, walaupun akhirnya sekarang setelah aku kerja di sini 3 tahun, maksudnya itu sesuatu yang fascinating banget gitu. Nah, renewable energy itu sesuatu yang fascinating banget, makanya aku sampai kepikiran mau ngambil master di situ gitu loh. Tapi sebisa mungkin cari sesuatu yang domainnya tuh kamu benar-benar tertarik, karena kamu nanti pasti akan belajar banyak banget di situ. Jadi misal kamu senang fashion misalnya, atau kamu senang skincare misalnya, carilah kayak e-commerce yang jualan skincare misalnya. Karena nanti kan kalau kayak e-commerce kayak gitu pasti bakal banyak bikin konten misalnya. Karena dari situ kamu pasti bakal banyak belajar tentang skincare misalnya. Jadi cari sesuatu yang kamu benar-benar believe on gitu. Oke. Itu agak menohok ya untuk banyak orang. karena kayak banyak orang yang mau kerja di perusahaan tuh ngelihat namanya gitu. Iya, terus pasti sih itu natural banget. Cuman justru menurutku maksudnya kan masih, kalau kalian masih muda, justru sebisa mungkin kalian cari sesuatu yang, maksudnya pasti pilihan semua orang sih, maksudnya kayak pilihan semua orang mungkin mau nyarinya duit misalnya, tentunya ya silahkan, maksudnya that's your choice gitu. Cuman justru menurutku di saat kalian belum kalian kan mungkin nggak besok banget kawin, terus besok banget mau punya anak, terus harus mikirin tabung pendidikan besok banget kan gitu loh. Jadi maksudnya kalau kalian bisa mikir sesuatu yang kalian benar-benar contribute to gitu, and something that you really believe in, I think that's good gitu. Dan sesuatu yang kalian believe in, it doesn't have to be like contribute to society, it doesn't have to be something like charity misalnya, it doesn't have to be like apa, sesuatu yang hobi gitu, misalnya kayak kalian senang apa ya, maksudnya ya itu tadi, misalnya kayak kalian senang fashion misalnya, ya cobalah cari maksudnya di startup yang ngerjain fashion misalnya, atau media misalnya gitu loh. Atau kalian senang masak misalnya, kalian senang masak, terus ada banyak kan startup yang kayak bikin apa tuh namanya, black garlic itu kayak apa namanya, startup yang nyiapin makanannya, terus nanti sampai rumah tinggal dimasakin sendiri, terus mereka bikin websitenya, punya app-nya, atau misalnya kayak kopi kenangan misalnya kayak gitu kan, mereka punya app, pasti mereka punya tech team ya kan, gitu loh. Jadi cari sesuatu yang kalian benar-benar interested in gitu loh, karena kalau kamu jadi orang UX, kamu harus banget ngerti domainnya gitu loh. Gitu. Okay. Terus ada nggak sih Kak kayak hal yang bikin Kak Nani ngerasa kayak, wow, I am very grateful that I am a UX researcher gitu? Apa ya? Kayaknya itu deh yang tadi aku bilang, maksudnya karena ini aku ngulang terus, tapi kayak aku ngulang terus karena banyak orang yang nggak ngeh menurutku. Karena orang jadi orang UX pasti akan belajar banyak banget, pasti akan belajar domainnya banget. Jadi misalnya kayak aku sekarang kerja di SP, aku belajar banyak tentang energi, aku belajar banyak tentang renewable energy, aku jadi belajar tentang sustainability, aku jadi belajar banyak banget soal sustainability development goals by United Nations misalnya gitu loh. Kenapa renewable energy lebih bagus dibanding fossil fuel misalnya. Itu isu-isu atau kayak topik yang sekarang lagi kayak dibahas banget, yang menurutku memang menarik banget gitu loh. Dan kalau bukan karena UX, aku mungkin nggak akan expose ke situ. Kalau misalnya aku engineer misalnya di kantorku, mungkin aku bahkan nggak akan expose ke situ. Karena UX itu tuh biasanya very very early stage in the product development process. Kenapa kita bikin produk itu, kenapa kita ngerjain ini, kenapa solusi yang begini, itu pasti kita akan kena expose itu, karena kita yang biasanya ngasih solutionnya. Jadi pasti banget domainnya pasti ngerti, dan karena aku orang UX, jadi dan dimanapun company-ku aku kerja, aku pasti akan bener-bener belajar banget tentang domainku itu. Nah, kalau kamu kerja di agency, kamu kenalan sama banyak klien, kerjain banyak banget project, kamu bakal kerja banyak banget domain. Waktu aku di McCann dulu, klienku dari yang kayak modelan Intel, misalnya dari yang modelan obat-obatan, dari yang mulai misalnya travel, hotel misalnya, itu tuh banyak banget yang aku kena expose gitu loh. Dan kalau aku misalnya orang engineer, misalnya aku orang data misalnya, atau aku orang designer bahkan, yang nggak ngerjain UX banget, mungkin aku nggak akan terlalu ke-expose ke domain-domain ini gitu. Okay. Pertanyaan terakhir aja kali ya Kak, soalnya 16.20 udah mesti di... Buset lah, wah. Soalnya aku ngobrol nggak berhenti. Oke.
Portofolio tuh diperlukan nggak sih buat jadi UX researcher? Sebenarnya nggak, jadi tergantung company-nya. Tentu sebenarnya bukan portfolio sih, lebih ke arah a way to present your work. It doesn't have to be portfolio. Aku nggak punya portfolio sampai sekarang. Aku punya sih slides buat kayak nge-present kerjaanku. Nggak semua company minta, tapi kalau misalnya company yang minta, biasanya nanti aku akan present. Tapi biar company nggak minta, biasanya aku akan present. Pasti kan mesti present kerjaan gue gini-gini segala macam. Lebih enak ngejelasin pakai slides. Tapi aku nggak punya website yang ngebahas, oh ini kerjaan gue gini-gini segala macam. Karena kebanyakan kerjaannya nggak bisa, research insights-nya itu nggak bisa dipublish. Jadi kayak aku nggak bisa terlalu ngebahas juga insights-nya apa. Kalau kayak di kantorku, misalnya timku, kalau kita nge-interview researcher, kita sih nggak minta portfolio, tapi kita ngasih banyak exercise, kita ngasih banyak take home test. Menurut kita nggak fair untuk minta portfolio dari researcher, karena researcher kerjanya nggak visual, kerjanya kebanyakan research report. Dan research report itu bukan sesuatu yang kamu bisa naruh satu insight ke dalam portfolio terus kamu showcase gitu kerjaanmu, kayak desain kamu taruh satu UI terus kamu bisa itu nunjukin a lot of things gitu loh. Itu yang researcher menurutku nggak bisa gitu loh. Nggak bisa, by nature kerjaannya nggak segampang itu, untuk kamu nggak bisa ngelihat seberapa bagus kerjaan kamu sebagai researcher cuman dari satu buah insight gitu loh misalnya. Jadi sebenarnya kalau punya ya bagus, kalau nggak punya menurutku ya paling kamu you have to think a way for presenting your work to your future employers, potential employers. Yang itu sih is a must gitu, maksudnya mau dalam bentuk slides ya nggak apa-apa, yang penting maksudnya kamu mesti punya sesuatu yang kamu bisa run through future employers waktu kamu lagi interview gitu. Oke. Mungkin segitu aja kali ya talk show kali ini. Dari Kak Naning boleh ngasih closing statement? Apa ya? Ya itu sih paling aku tadi udah ngomong sih. Maksudnya yang aku pengen bahas tadi sih itu. Maksudnya UX itu bukan cuma UX. Cari domain sesuatu yang kalian benar-benar interested in, something that you really believe in. Learn more things rather than just UX. Kalau kalian bisa belajar senang data, belajarlah data. Kalau kalian senang ngoding, belajarlah ngoding juga gitu loh. Pasti akan kepake someday. Kalau kalian senang desain, biarpun desainnya cuma ngegambar, nggak ada hubungan sama UI, nggak apa-apa, itu juga kepake. It's a good exercise to really practice your sense of art gitu misalnya. Dan itu belajar UX itu bukan cuma sebatas UX doang. And again, because of the nature of the job, you would definitely have to work with everyone. You have to manage a lot of people, manage a lot of people's expectation. I mean. And then in order to be able to communicate with more people, you have to be able to speak their language. To be able to speak their language, you have to understand what they're doing. That's why I tell you, you really have to learn about a lot of things, bukan cuma tentang UX. Dan kerjaan itu dilihatnya bukan cuma dari seberapa gede company size, seberapa keren company-nya, seberapa banyak gaji yang mereka bayar. When it comes to UX, you really have to learn about the domain. So if it's something that you really believe in, something that you're passionate in, it will be very, very easy for you. It'll be much easier for you to learn, and it will be much easier for you to do your job as well as a UX researcher. Gitu. Oke. Makasih banget Kak Naning buat talk-nya hari ini. Maaf ya. Kita jadi banyak dapat masukan dan banyak tahu hal-hal gitu. Aku boleh nge-promote satu talkku nggak bentar lagi? Aku soalnya mau ngisi talk minggu depan. Oke, boleh. Aku mau ngisi talk minggu depan. Ini aku share screen dulu ya, bentar. Biar bisa ngeliat. Aku mau ngisi talk minggu depan. Cara masuk ke page ini kayaknya bisa lewat Meetup, Design Sprint SG. Jadi Design Sprint SG itu community di Singapura. Design Sprint SG itu community di Singapura yang mereka lagi ngedatengin beberapa orang buat ngebahas. Sebenarnya yang punya ini, yang nge-host ke community-nya ini, community manager sebenarnya teman kantorku. Terus dia kayak ngajak aku buat ngisi sebenarnya. Nah di talk yang ini aku bakal, yang dari tadi kan yang kita bahas sebenarnya lebih lebih enteng lah, lebih ngebahas
karir gitu-gitu kan. Nah, kalau yang ini sebenarnya technical banget. Tapi kalau di antara kalian ada yang mau belajar lebih dalam tentang research, in this talk I'm going to talk a lot more about synthesizing and analyzing findings when it comes to interview findings. Tanggal 27, ya betul 27, tapi pagi jam 9 Singapura, soalnya mereka maunya orang-orang dari US bisa ikutan juga. Makanya kita bikinnya pagi. Jadi kalau jam 9.30 Singapura berarti jam 8.30 Indo. Dari sini bisa register, nanti bisa masuk. Dan udah banyak banget orang-orang Indo yang register. Jadi kalau misalnya kalian mau register, bisa tinggal register. Gitu. Oke. Thank you. Terus buat pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, mungkin bisa tanya lewat mana ya, Kak? Oh, bisa, kalau mau email aku sih bisa banget, dan aku jauh lebih prefer lewat email, karena kalau lewat email aku bisa jawab panjang sekalian, karena maksudnya kalian juga bisa bertanya, aku juga bisa menjawab dengan maksudnya bisa ngetik panjang dibanding kayak lewat message apa-apa, kayak ngetiknya kan jauh lebih ribet. Kalau email kan aku bisa lewat laptop, bisa kirim email ke sini, aku taruh di Zoom. Oke. Makasih banget ya Kak Naning. Sama-sama. Dan jangan lupa ya teman-teman, minggu depan bakal ada live stream talk show tentang UX writing sama Kak Syafira Laudita. Ada di YouTube juga, bakal di YouTube. Dan kayaknya udah segitu sih buat talk show hari ini. Makasih semuanya. Thank you semuanya.